Naqad al-hadis, kritik hadis ini sebenarnya bukan barang yang baru, tapi juga bukan barang yang lama. Di mana cinta masih ingat tentang tempo cerita yang dulu ada saat kau senyum ceria indah. Kau masih ingat sekali di mana kau menangis bersandar di sajadah. Ada rindu untuk kau yang dulu saya sayang. Untuk kau yang sekarang, yang saya rasa kau lebih dari teman, karena kau saya rasa nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ke channel DR Gus IMTD. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فإيض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فإيض المدد. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuliah hari ini kita akan membahas tentang naqad al-hadis atau disebut dengan kritik hadis. Itu saya akan kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk mempresentasikan tugas kuliahnya. Itu tonton video ini sampai habis, jangan di-skip supaya mendapatkan informasi tentang naqad al-hadis, kritik hadis dengan akurat dan sempurna guna untuk memahami mata kuliah studi hadis. Kita langsung ke materi. Cek cus. Jangan lupa subscribe, Like, share. Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara sebuah hadis, maka salah satu keilmuan dari hadis itu adalah naqad al-hadis, kritik hadis. Jadi, ketika kita mendalami ilmu tentang hadis, kita harus melewati materi yang satu ini. Kritik hadis, naqad al-hadis. Naqad al-hadis, kritik hadis ini sebenarnya bukan barang yang baru, tapi juga bukan barang yang lama. Tetapi memang ada semenjak zaman era baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di era zaman Rasul, maka ketika ada hadis-hadis yang perlu disampaikan, langsung bisa menjumpai, menemui, bertanya kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika zaman era sahabat, maka mereka akan mendiskusikan di antara beberapa sahabat. Terus zaman era tabiin, wa tabiin, dan pada masa pendalaman tentang naqad al-hadis, kritik hadis ini pada zaman ulama khalaf, bukan ulama salaf. Bedakan, kalau ulama khalaf itu karena banyaknya sekali perbedaan, pemalsuan sebuah hadis, saling menyerang antara satu dengan yang lainnya untuk kebutuhan di dalam perpolitikan, pembenaran pada golongannya masing-masing, maka disinilah mulai masyhur di kalangan muhadisin, ulama-ulama hadis, untuk mengadakan penelitian hadis.
Kritik hadis, naqd al-hadis ini untuk membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, bagaimana urgensinya. Disinilah diperlukan penelitian-penelitian hadis. Penelitian-penelitian hadis inilah yang dilakukan oleh ulama al-muhaditsin, ulama-ulama yang mendalami tentang ilmu hadis. Makanya hadis ini bisa menjadi mata kuliah dan paling urgen dia menjadi program studi tersendiri di Fakultas Usuluddin, baik di Universitas Islam Negeri maupun di Institut Agama Negeri maupun di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri maupun di swasta-swasta yang berbasic keagamaan yang ada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, naqd al-hadis, kritik hadis, ada 8 materi yang bisa dijadikan sebuah penelitian di dalam kritik sebuah hadis, mulai dari sanad, matan, makna, periwayatan, pengamalan, wacana, tokoh, dan yang terakhir adalah ilmu hadis. Kita akan bahas satu persatu sehingga menjadi 8 pertemuan yang akan kita bahas tentang kritik hadis atau naqd al-hadis. Itu kita dengarkan dulu presentasi dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan tentang naqd al-hadis atau disebut dengan kritik hadis berikut ini. Perkenalkan, saya Arfikini Dinal Mola. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kritik hadis. Kritik hadis sendiri ialah suatu kegiatan penelitian hadis untuk menemukan kekeliruan yang terdapat pada hadis Rasulullah SAW, sehingga dapat ditentukan mana hadis yang dapat diterima dan tidak, dan juga bagaimana kualitas periwayatan hadis tersebut. Sedangkan untuk pengertian lebih luasnya, kritik hadis ialah huwa ilmu yubahatsu fi tamyizil ahadis as-sahihah min ad-dha'ifah wa bayani illatiha wal hukmu ala rawatiha jarhan wa ta'dilan bi alfadi mahsusatan data dala'il ma'lulatan inda ahlul fan. Yang artinya ilmu yang membahas tentang bagaimana membedakan atau memisahkan hadis sahih dari yang dhaif, menjelaskan ilat-ilat dan hukum para perawinya, baik berupa jarh atau ta'dil dengan menggunakan istilah khusus yang memiliki makna tertentu menurut oleh para ahli ilmu hadis ini. Kemudian, dalam kegiatan pengkritikan hadis, kita juga perlu memahami tentang ilmu rijal al-hadis, di mana dengan mempelajari ilmu ini, kita akan mengetahui keadaan-keadaan para rawi. Karena dalam periwayatan hadis, tidak hanya rawi dari sahabat saja, namun juga ada kalangan dari tabi'in, dari tabi'un tabi'in juga. Nah, dari dari ilmu rijal al-hadis ini terdapat 2 aspek juga yang sangat penting, yaitu ilmu tarikh al-ruwah, di mana ilmu ini membahas tentang biografi para perawi, seperti tanggal lahir dan juga sejarah hidup. Kemudian aspek yang kedua ialah ilmu jarh wa ta'dil, di mana ilmu ini membahas mengenai keadaan para perawi dari segi baik atau buruknya, sehingga periwayatan perawi itu dapat diterima atau tidaknya. Baik, pada poin yang kedua ialah urgensi kritik hadis. Yang pertama, karena hadis ialah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kita juga harus meyakininya. Kemudian, yang kedua, pada zaman Nabi, tidak seluruh hadis tertulis. Bahkan Nabi pun pernah melarang sahabatnya untuk menulis hadis. Namun, dari masa ke masa, akhirnya hadis ini dibukukan. Kemudian yang ketiga ialah timbulnya beberapa masalah pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis ini timbul sekitar pada zaman sahabat Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahan beliau. Kemudian yang keempat,
proses penghimpunan hadis yang cukup lama sehingga diperlukannya penelitian hadis. Yang kelima, jumlah kitab hadis yang banyak dengan model penyusunan yang beragam. Dan yang terakhir, telah terjadi periwayatan hadis secara makna. Nah, hal ini akan dikhawatirkan adanya keterputusan sumber informasinya. Pada poin yang ketiga ialah sebab dan sejarah kritik hadis. Sebabnya ialah karena banyaknya problem yang menimpa keautentikan hadis, mulai dari persoalan eksternal, yaitu aksi gugat-menggugat yang datang dari kalangan non-muslim, dan persoalan lainnya ialah mengenai figur seorang nabi. Sebagai nabi akhir zaman, Rasulullah SAW, otomatis ajaran-ajaran beliau berlaku bagi seluruh umat dari berbagai tempat, waktu, sampai pada akhir zaman. Sementara hadis itu sendiri turun pada kisaran kehidupan Nabi. Di samping itu, semua hadis mempunyai asbab al-wurud yang menyebabkan hadis di samping itu, tidak semua hadis yang mempunyai asbab al-wurud yang menyebabkan hadis itu bersifat umum atau khusus. Nah, untuk sejarahnya sendiri, sebenarnya kritik hadis ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Namun pada saat Rasulullah masih hidup, tentu saja pengkritikan hadis ini tergolong sangat sederhana dan mudah, karena sahabat langsung bisa menanyakan kepada beliau, yaitu Rasulullah, tentang valid atau tidaknya hadis tersebut. Sebenarnya sahabat melakukan kritik hadis bukan karena mereka tidak percaya dengan pembawa berita tersebut, namun karena kehati-hatian para sahabat mengenai hadis itu sendiri. Hadis itu apakah benar atau tidak, dusta atau tidak, karena mengingat para sahabat memang sangat berhati-hati. Dan juga karena hadis ini adalah sumber hukum ajaran Islam yang kedua. Kemudian kritik hadis pada era sahabat abad pertama, metode penelitian hadis mulai berkembang dengan pola yang bersifat komparatif perbandingan. Pada masa ini, setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan juga Ali bin Abi Thalib, mereka mulai membuat suatu rambu-rambu atau syarat diteramainya suatu hadis, antara lain seperti dengan mengharuskannya kesaksian sahabat yang lain untuk membenarkan periwayatan hadis tersebut. Kemudian pada masa tabi'ut dan juga tabi'ut tabi'in sampai kodifikasi hadis, yaitu abad sekitar 2-3. Nah, di sini tabi'ut tabi'in mereka mempunyai inisiatif untuk mengkodifikasi hadis atau membukukan hadis, karena pada waktu itu, sebagaimana pada masa Utsman telah banyak, sebagaimana pada masa Ali juga, itu sudah banyak muncul hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis palsu. Banyak dari mereka yang membuat hadis atau memasukkan hadis demi kepentingan golongan atau politik semata begitu. Maka dari itu pada masa ini mulailah pengkodifikasian atau pembukuan buku hadis. Baik, lanjut pada poin berikutnya, yaitu perkembangan kritik hadis. Pada abad kedua sampai ke-6 Hijriah, tercatat usaha para ulama yang berusaha untuk merumuskan kaidah kesahihan hadis, sampai kemudian para ulama menetapkan persyaratan hadis sahih. Tujuannya agar dapat mudah membedakan antara hadis yang sahih dan juga yang mana hadis maudhu. Kemudian pada poin berikutnya, yaitu cakupan kritik hadis. Pada poin ini yang menjadi tolak ukur hadis itu diterima atau tidaknya yaitu mengenai sanad dan juga matan. Nah, pada kritik sanad sendiri ialah ini meliputi sanadnya bersambung, rawi yang adil, dhabit, tidak ada syad, dan juga tidak adanya ilat. Sedangkan untuk kritik matan meliputi tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, tidak bertentangan dengan ijma'ul ulama, tidak bertentangan dengan dalil qat'i, dan juga yang terakhir tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitasnya sahih. Baik, pada poin yang terakhir yaitu contoh penerapan kritik hadis. Dalam contoh kali ini saya akan mengambil contoh yang pertama, yaitu kritik matan hadis yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu Siti Aisyah ketika mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Umar,
yaitu bahwasanya Rasulullah bersabda yang punya arti mayat itu akan disiksa karena ditangisi keluarganya. Namun Siti Aisyah membantah hadis tersebut dengan berkata, semoga Umar dirahmati Allah. Rasulullah tidak pernah bersabda demikian, melainkan Rasulullah bersabda yang punya arti, sesungguhnya Allah akan menambah siksa orang kafir karena ditangisi keluarganya. Nah, kritik hadis di atas yang saya sebutkan ini menunjukkan bahwa kritik hadis sudah ada pada zaman sahabat. Nah, tentu saja Siti Aisyah ketika mengkritik matan hadis tersebut tidak sembarangan, namun beliau juga sudah mengkonfirmasinya dengan hadis yang lain yang tentunya lebih kuat dan juga mengkonfirmasi dengan nas Al-Quran. Dalam nas Al-Quran sendiri, yaitu pada surat Al-Fatir ayat 18 yang memiliki bacaan Bismillahirrahmanirrahim, wala taziru wazratu wizra ukhra, yang artinya dosa itu tidak akan dibebankan oleh orang lain gitu. Kemudian contoh yang kedua yang saya ambil ialah mengenai perut buncit. Rasulullah bersabda yang punya arti, sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka, yaitu para sahabat, kemudian generasi setelahnya, kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan, mereka bersaksi sebelum dimintai bersaksi. Hadis riwayat Muslim 6636 dan Ahmad 7322. Namun perlu diketahui bahwasanya pada kalangan sahabat pun banyak dari mereka, maksudnya banyak dari kalangan sahabat sendiri yang mempunyai tubuh gemuk. Bahkan salah satu istri Nabi yang bernama Saudah binti Zam'ah, ia juga dikenal sebagai sosok wanita yang cerdas, selain itu juga memiliki tubuh besar. Nah, dari peristiwa tersebut kita tidak bisa mengambil satu hadis Rasulullah, yaitu hadis yang saya sebutkan tadi, untuk mengatakan bahwa gendut, gemuk, dan perut buncit itu sebagai suatu azab dari Allah begitu. Kita tidak bisa semena-mena langsung mengatakan itu azab. Nah, bisa saja orang yang gemuk itu adalah suatu yang malah bisa mendekatkan dirinya kepada Allah karena menikmati kehidupan. Dan juga dengan dirinya gemuk itu ada juga seseorang yang malah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kemudian contoh penerapan kritik hadis yang ketiga, saya mengambil contoh mengenai perempuan jika keluar harus disertai dengan mahramnya. Rasulullah bersabda yang mempunyai arti, janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya. Janganlah seorang bersamanya kecuali ditemani mahramnya. Ibnu Abbas berkata, lalu ada seseorang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ingin ikut sebuah peperangan ini, dan itu sedangkan istriku ingin pergi haji. Nabi pun menjawab, temani istrimu. Nah, pada hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat terkenal yang dikenal mempunyai banyak murid. Namun meskipun seperti itu, masih terdapat perbedaan pendapat atau kritikan hadis dari sahabat-sahabat lainnya. Seperti Siti Aisyah juga mempersoalkan tersebut, dan juga Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwasanya wanita itu boleh keluar tanpa didampingi mahramnya, namun ada pengecualian. Jika perempuan itu akan keluar selama 3 hari atau lebih dan jaraknya juga jauh, maka ia harus didampingi mahramnya. Ini adalah kritik hadis dari Imam Abu Hanifah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa item yang disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswi tadi, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya kritik hadis itu memang untuk membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Kritik hadis, naqd al-hadis, sebuah kajian keilmuan untuk penelitian baik sanad maupun matanya hadis, dan
ada beberapa item lain yang harus diteliti bagi seorang muhadisin. Dan sekaligus beberapa contoh yang sudah disampaikan, bahwasanya kritik hadis, naqad hadis ada pada zaman era baginda Rasul sampai kepada era zaman khalaf atau ulama khalaf. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Terima kasih kepada teman kita yang sudah menyampaikan materi perkuliahan hari ini. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Apabila ada pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar berikutnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.